وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك راحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu, tepatnya tanggal 2 Desember 2025 atau tanggal 12 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara, menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam afiah, dalam sehat, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salam asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Furudut tayamum, fardu tayamum, halaman 20. Masih di dalam pelajaran yang ke-6 di dalam masalah tayamum. Apa itu tayamum? Yang dimaksud tayamum dalam syariat apa sudah. Kemudian asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum sudah kita tahu. Sekarang kita masuk kepada furudut tayamum, fardu tayamum. Di bawahnya ada lagi tuh syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum. Kalau di kitab-kitab besar disebutnya syarat-syarat dulu. Karena memang sebelum masuk kepada fardu kita harus memenuhi syarat. Tapi
Kita ikutin aja di kitab itu. Ya. Seperti misalnya syaratnya kita harus ada tanah. Tuh, ya, namanya tanah. Nanti kita akan kasih tahu tuh tanah yang gimana. Bukan bukan tanah sembarang tanah. Ya, yang orang nggak paham. Kadang-kadang debu itu apa? Diambil debu dari semen, debu dari kapur, itu kan debu juga. Nah, ini tanah, ya, tapi sudah berubah debu. Karena kalau tanah kan bisa masih lengket-lengket, ya. Jadi debu-debu yang kita ambil tapi berupa tanah, turab, ya. Nah, itu syarat tuh. Nah, tapi kita ikutin di kitab ini furudut tayamum, fardu tayamum, khamsatun. Fardu tayamum ada 5. Al-awwalu naqlut turab wasani an-niyatu wahia nawaitu istibahata fardis sholah. Wa takunu inda wad'il yadaini ala turab wa mashu juz'in minal wajhi. Yang pertama, fardu tayamum ada 5. Yang pertama al-awwalu naqlut turab. Naklu, memindahkan tanah. Yang pertama memindahkan tanah. Itu yang pertama. Min makan dari tempat yang mana aja, ya, memindahkan tanah. Di situ sudah memindahkan tanah. Penjelasannya yaitu maksud memindahkan tanah tentu dari wajah ke ilal wajhi wal yadain. Yaitu dari mana tempat yang dia taruh tanah dipindahkan dengan tangannya ke wajah atau ke dua tangannya. Itu namanya naklu turab. Kenapa? Karena bisa jadi orang nggak naklu turab, yaitu seperti misalnya dia waqafa fi mahabirih. Dia berhenti di tempat berhembusnya angin yang ngebul, tahu gak? Ada angin ngebul berupa tanah, digituin muka dia. Paham ya? Togos turab litayamum itu menuju kepada tanah. Ya. Tapi dia tidak ada nakal, memindahkan. Jadi menuju aja kepada tanah tapi tidak memindahkan. Itu namanya suratul ghusdi dunan nakli. Fala yasihut tayamum li adamin nakal. Maka tidak sah tayamum karena ketiadaan dia memindahkan tanah. Itu tadi yang pertama naklut turab, memindahkan tanah. Kalau yang tadi dia cuma gosdu, menuju. Tujuannya adalah tanah, tapi tanpa memindahkan. Seperti dia berdiri di tempat yang berhembus angin. Anginnya berupa apa? Berupa tanah gitu. Ada suratun nakli dunal gosdi. Ada gambarannya memindahkan, tapi tanpa tujuan, tanpa menuju, memindahkan. Ya, itu juga tidak sah. Kenapa? Karena ada orang musyade gosdu, ada niat, ada tujuan. Ya, bahwasan dia bertayamum, bukan sekedar dia namparin mukanya ke wajah. Harus dengan apa? Dengan niat. Makanya harus dia dua-duanya, gosdu juga, nakal juga. Jadi artinya ketika dia memindahkan, disitulah dia niat, ada tujuan. Ya. Baik, jadi dia memindahkan tanah. Yang kedua, wasani. Yang kedua, an-niyatu, niat. Ya, innamal a'malu binniyah. Sesuatu itu hanya sanya, ya, amal ibadah itu dengan niat. Apapun bentuk ibadahnya, mau puasa sunnah, puasa wajib, sholat sunnah, sholat wajib, wudhu, termasuk tayamum. Maka karena itu ibadah, maka harus dengan niat. Apa niatnya? Niatnya yaitu nawa itu istibahata fardis sholah. Ya, aku niat yaitu dibolehkannya untuk sholat. Itu niat tayamum. Ya. Di sini juga sama. Asani an-niyah yaitu
fayanwi istibahatas sholah. Ya. Di sini istibahata fardis sholah. Ini sedikit cuma. Nawaitu istibahata fardis sholah. Itu ya. Ini dia. Nawaitu ya benar. Ya, mana dia itu tadi? Nawaitu bahata nawaitu istibahata fardis sholah. Tuh, ya. Ini niat tayamum. Nah, ini niat tayamum. Aku niat dibolehkannya untuk fardu sholat. Ya. Nawaitu istibahata fardis sholah. Nah, di sini ada niatnya. Makanya Anda suruh pegang kitab, punya kitab. Kalau di sini tulis, ya kalau orang yang tahu lihat bisa dicatat sama kalian atau siapapun yang lihat. Kalau andai kata nanti dia akan tayamum, maka nanti tulis saja di selembar begini nih. Disimpan dari tempat tanahnya dia. Tuh, tanahnya segini. Nanti prakteknya deh. Ya. Tuh, taruh aja tanahnya. Ambil setengah sendok teh kecil. Paham ya? Gak mesti banyak. Jadi punya segini juga tanah yang nanti inti bikin, nanti Anda kasih tahu tuh. Jadi kayak bubuk. Kayak bubuk. Sayyidil Walid dulu punya di toples ditaruh. Itu dibikin dulu, dijemur apa. Jadi kayak debu, kan nyari debu sekarang susah. Dari tanah aja yang inti bersihin, ya kemudian dikeringin jadi debu, ibaratnya ditumbuk deh tuh. Dia debu. Kalau debu tanah inti yakinin, inti kumpulin juga boleh. Tapi kalau susah sekarang tanah yang penting, tanah nggak boleh kecampuran pasir. Ini ntar syarat tayamum. Bukan ujuk-ujuk aja yang megang-megang, kita mazhab Imam Syafi'i ini. Bukan ujuk-ujuk lihat muka orang kotor gitu pakai. Lihat di pesawat, lalu pesawat bersih. Ya, belum tentu itu debu tanah kan. Pakai tanah. Makanya wah, nggak repot, yang repot kita yang mau belajar. Makanya disediain tuh, Sayyidil Walid punya tanah beliau. Tuh. Jadi kita belajar dari sekarang taruh tanah, bikin. Jadi kalau andai kata terjadi, ada yang kita bisa lakukan. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah berarti kita nggak kena demam, nggak kena negara kita kemarau panjang, paham ya? Andai kata ada orang yang pakai, butuh kita bisa pakai. Dan bisa juga kan lagi pakai perbana, pakai apa dengan banyak. Ya itu sebab-sebab yang kemarin kita belajar asbabut tayamum. Taruh misalnya di sini, nah lembaran ini taruh aja sekalian jadi nginget ya niatnya gitu. Jadi nggak usah pakai bingung-bingung, kitanya aja dikasih akal untuk bisa memudahkan segalanya. Nah, jadi niat, yaitu niatnya apa? Nawaitu istibahata fardis sholah. Nah tentu kalau niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Kalau wudhu kita udah tahu, niatnya ketika menjatuhkan air di muka. Nah ini takunu inda wad'il yadaini alat turab. Tuh, kalian bisa lihat di kitab itu. Takunu inda wad'il yadain. Terjadinya ketika dia wad'il yadain, meletakkan tangannya, dua tangannya, alat turab, di atas tanah. Wa mashu juz'i minal waji, dan meletakkannya, mengusapnya bagian dari wajahnya. Yang mana aja? Sama kayak wudhu. Kan wudhu niat nawaitu raf'al hadasil asgor, atau nawaitu wudu, banyak niatnya ya, yang udah kalian belajar. Nah kalau ini ketika kalian nawaitu istibahata fardis sholah gitu ya. Di situ dikasih tahu indah ketika tuh, indah arti ketika. Tahu arti ketika ya? Aku ngopi ketika hujan. Ngopinya kapan? Paham ya? Ada namanya indah ketika. Ya.
ketika engkau datang waktu hujan. Kau datang ketika hujan. Kau datang ketika gue megang duit, tahu aja. Nah, tentunya ketika meletakkan dua tangannya itu di atas turab dan mengusap bagian dari wajah. Itu yang kedua. Pertama, memindahkan tanah. Kedua, meniat sembarian. Tuh, diletakkan tangannya, kemudian dia letakkan di mukanya dia. Ya. Nah, baru yang ketiga, mashul wajhi. Nah, yang ketiga baru mengusap wajah. Jadi yang niat tadi tuh bukan mengusap wajah, niat, tapi ketika dia ngusap wajah, letakkan diusap. Nah, itu namanya yang kedua. Yang ketiga, mengusap wajah. Bagaimana mengusap wajah? Di situ cuma situ ya. Yang ketiga, mengusap wajah. Mashu, mengusap atau menyapu. Ya benar ya? Menyapu. Jangan artinya nyapu tuh yang kotor disapu, bukan. Ya, bukan itu. Menyapu tuh disapu mukanya. Ya, dengan apa yang udah dari tangannya dia kena tanah, debu tanah. Kullihi, semuanya wajah. Wala yajibu isolu turab min manabitis sya'ri wala yundab. Tidak wajib menyampaikan. Tahu menyampaikan? Disampiin tuh tanah itu tidak wajib. Dia sampaikan tanah itu isolu turab ila manabitis sya'ri. Sampai terbitnya atau tumbuhnya rambut. Tidak wajib. Beda sama kita wudu. Kalau wudu harus kan kena tempat tumbuhnya rambut. Ingat, ini yang normal ya. Ada sebab orang botak, palanya numbuhnya ada di sini. Paham ya? Ini botak habis, kan asli begini. Habis, tumbuhnya di sini. Ya nggak sampai sini. Paham ya? Tuh wudu. Nih. Tuh, tumbuh-tumbuhan rambut tuh. Ya. Nah, kan begitu tuh. Kuping begitu juga. Itu kalau wudu. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Melebihkannya menjadi sempurna. Maka kesempurnaan ini hukumnya menjadi wajib. Tidak sempurna, melainkan dilebihkan. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidahnya, usul fikihnya. Tidak jadi sempurna, melainkan dilebihkan. Maka yang lebih hukumnya jadi wajib. Makanya kalau wudhu begitu. Tapi kalau tayamum nggak kepake itu. Karena di sini tidak wajib sampai apa? Nah, la yajibu isolut turab, tidak wajib menyampaikan tanah ila manabitis sya'ri, sampai tumbuhnya rambut. Wala yundab, tidak disunahkan. Kalau nggak wajib bisa jadi sunnah. Kalau wajib kan wajib. Kalau inti nggak sampein nggak sah. Ini nggak wajib. Jadi berarti nggak sampai, bahkan nggak sunnah. Arti nggak sunnah, jangan dipakai. Kalau dipakai justru jadi makruh. Karena mukhallafatus sunnah. Ya, jadi sesuatu yang nggak disunahkan, apapun bentuk ibadah. Jangan dipakai, itu nggak sunnah. Jangan ente kerjain. Karena menyalahi sunnah makruh. Ayamin, jangan sok-sok ini. Tapi kalau udah nggak wajib, haram hukumnya. Kayaknya dasar-dasar kaidah pertama kita belajar, apa itu wajib, apa itu haram, apa itu sunnah, apa itu makruh, apa itu mubah. Kalau ini enggak sama sekali, jadi jangan dipakai. Jadi asal sekedar aja. Udah, nggak usah pakai sampai tumbuhnya rambut, karena tidak wajib, bahkan tidak sunnah. Ya udah nggak usah, simple kan? Simple udah. Ya. Tempat-tempat mempunyai rambut, nggak bakal bisa, kecuali air, debu. Itu uruk-uruk dulu, habis nih. Brokan nyangkut tuh. Mudah. Ya, kalau nggak ngerti pakai tanah yang belok lagi, habis cemong mukanya. Salahin lagi Islam. Lo nya nggak belajar. Ya, nggak sampai begitu. Ngaji. Yang keberapa? Yang keempat. Warabi masul yadain ma'al mirqain. Mirfaqain. Warabi mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Yaitu yang keempat, mengusap atau menyapu dua tangan bersamaan dua sikut. Bersamaan dua sikut maksudnya termasuk sikut, bukan bareng. Kalau bareng nggak mungkin.
Lah tangan dari ujung ke ujung bisa bareng, nggak bisa. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya di kitab yang besar nih disebutin tuh masul yadain wal kaifiyatul masnunah fi masil yadain an yadu'a asabi al yusra wal ibham ala dhuhri asabi al yumna siwal ibham. Panjang banget nih. Ya, maknanya begini. Ya. Ini ketika inti ambil tayamum tuh ya, ketika tayamum. Nah, paham ya? Ini kan kita ini sunnah dulu nih gitu. Nah, ini kita taruh nih. Tangan kita. Yang kanan taruh di kiri. Jangan ngelebihin. Kalau ngelebihin lewat gak nih? Kalau lewat ini kena gak? Nggak kena. Makanya di bawah. Ingat ya. Jangan di atas tuh, lihat di atas. Kena gak? Nanti bahayanya ketika begini. Nah, ini nggak kena. Makanya di bawah tuh. Ketika bawah nih, tikel tuh. Kena gak semua? Yang atas. Kena ya? Nah, kena semua. Tuh. Udah. Lewatin. Ini udah muter nih. Ini kan kena nih. Ini perut belum nih. Ami ini belum nih. Tuh. Ini kan dipegang nih. Diputer tangannya. Boleh tangan yang ini, yang mana aja yang mudah. Tuh. Kena gak semua? Kena. Tinggal yang mana? Jempol. Tuh. Dan silat bukan. Makanya kalau orang tayamum tuh udah jangan depan-depanan. Bisa dicek. Tuh masuk. Ambil lagi sih. Sini tuh. Udah kelar sekali doang. Paham ya? Paham ya? Nah, makanya kalau lagi yang muka, nanti tuh caranya dimegarin. Ya, ini nggak wajib ini ginian. Ya, paham tuh ya? Jadi dimudahkan itu caranya begitu. Nah, udah. Wal khamis tartib. Yang kelima tertib. Yang kelima tertib. Nah, jadi selain fardu kita juga harus mengerti syarat-syaratnya. Sebab kalau syarat itu di luar ibadah, sebelum dilakukan ibadah apapun bentuknya ada syarat-syarat sholat. Ya, itu mah di kitab ini syarat di belakangin. Ya, kalau kitab yang besar syarat di depanin duluan. Tertib. Maksud apa tertib? La buddha man la an yasmahal wajha awalan summal yadain. Yang maksud tertib itu mesti dia mengusap wajahnya dulu awalan, baru tangan. Jangan diacak-acak. Walaupun semuanya ada. Semua ibadah. Wudhu belakangnya tertib. Sholat. Fardu sholat. Di akhir fardu wudhu tertib. Termasuk tayamum harus tertib. Padahal cuma 2. Tetap. Kalau udah tertib, maksudnya tertib bukan tertib siap gerak. Bukan itu maknanya tertib. Ya, dulu masih kecil tertib apa ya gitu kan. Kalau guru ngomong, yang tertib ya anak-anak. Masuknya tertib ya. Jangan desek-desekan kan gitu tuh. Nah, tapi kalau sholat tuh tertib. Maksudnya rukun yang udah 1, 2, 3 jangan diacak-acak. Yang mana aja nggak boleh. Beda sama syarat. Kalau syarat nggak ada tertib. Yang mana aja dulu. Paham ya? Seperti syarat sholat, ngadep kiblat boleh. Ya, ngambil wudhu juga duluan boleh. Yang penting dipenuhi semuanya. Yang mana aja duluan, yang penting semuanya. Tapi kalau fardu wudhu, fardu sholat, nggak bisa diacak-acak. Walaupun dipenuhi semuanya. Ibaratnya disebutin dari 1 sampai 17. 1, 2, 3. Cuma begitu. 1, 6, 7, 9, 14, 15, 3, 4. Tapi disebut semua. Nggak sah. Kenapa? Nggak masuk yang terakhir. Tertib. Paham ya? Ya, nanti bisa orang acak-acak. Itu Islam ngajarin begitu tertib agar kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan biar tertib. Makanya orang Islam kalau benar-benar ibadahnya benar, itu masuk tuh kata tertib. Coba dong tertib. Di jalan tertib. Jangan selonong boy. Aturan-aturan lampu merah dipakai, aturan ini dipakai. Aduh, kita mau tertib. Habis ditempong orang. Mobil waktunya macet udah bareng yang motor tertib semua rapi deh. Ini kan nggak boleh lihat celah dikit. Udah udah tambah macet. Paham ya? Tambah macet. Yang namanya macet nggak bisa dipungkirin. Di Jepang aja macet, di Amerika macet. Tapi kalau kita lihat di Jepang, ini mobil macet. Ini ke sini, ya kan? Ini ke sini. Emang jalan macet. Ini motor-motor nih. Ini motor-motor ngantri semuanya di bawah mobil.
Itu di Jepang. Begitu. Di Indonesia nyelak. Tambah apa? Tambah macet. Macet wajar. Jangan pakai nyalain negeri gitu. Enggak, macet wajar dimanapun negara macet. Cuma kalau yang tertib. Waktu dia lagi gempa. Emang ada videonya kok. Gempa, dia lagi gempa. Ya, itu keluar tuh yang dari gedung apa gitu tuh lagi ada pertemuan pertunjukan. Pokoknya pas lagi begitu kan kalut tuh. Mereka keluar di pintu, ngantri, tertib mereka. Kalau gitu kagak, akhirnya ya, belum terjadi, belum mati ketiban puing, keinjek-injek matinya. Lihat peristiwa Kanjuruhan itu kan mati ya sebab apa? Keinjek-injek. Paham ya? Ya walaupun orang ada nggak mau, entah nauzubillah, apapun ya, pokoknya apapun yang terjadi, ya bukan masalah ininya, apapun yang terjadi, kalau itu yang namanya nggak ngantri, yang terjadi apa? Ya tambah parah kejadian itu. Paham nggak tuh? Ya mau mesti ngantri, tapi itu gitu ya, berat emang tuh. Karena mereka ya masing-masing mau nyelamatin diri, bukan suatu yang enak memang, yang orang buru-buru, ketakutan mati, ya. Tapi bisa mereka karena udah biasanya begitu. Ya. Ada ambulan, Anda lihat sendiri. Kan Anda punya saudara di Jepang. Ada saudara Anda, misanan Anda di Jepang. Ya. Itu anak yang di belakang itu, duduk di belakang, pakai seatbelt. Paham nggak? Yang di Indonesia nggak pakai seatbelt, diomelin, mesti pakai seatbelt. Anak-anak. Karena di sana begitu peraturan. Seatbelt. Kita di depan aja belum tentu. Itu yang orang mati itu sebabnya. Semua takdir Allah. Tapi semuanya ada aturan juga. Kalau udah aturan mati, ya waktunya mati. Gak tertib gitu. Ini artis, ya kan? Iya. Saja Epri dulu. Helm pakai, biarpun dekat atau apa pakai. Kenapa? Kita nggak tahu kalau di insiden. Jatuh dari motor aja nggak enak. Apalagi nggak pakai helm. Tuh, apalagi latah. Nah, ini lagi bahas masalah gituan kan ya, malam hari Selasa, kejadian ada Rabu Kamis. Dulu anak murid anak ada dulu jamaah dulu di waktu masih zaman di Kebon Pala ya. Kebon Pala jatuh dari motor. Padahal lagi di kampung sendiri, di gang kecil di sini kayak anak aneh tuh di situ. Di depan situ tuh. 20 meter dari rumah. Itu usahakan ya pelan-pelan dan sebagainya. Kalau hitungan gini deh, udah 1 kilo, 2 kilo ke atas, ya, sebaiknya helm jaga. Karena kitanya udah rapi, kadang-kadang orang lain nggak rapi. Ya, dulu Bapak Nyison tuh almarhum dulu. Pernah jatuh dari motor, ditabrak. Ya, dibawa motor, ditabrak sama orang, kena stangnya, muter. Ya dua-duanya jatuh. Artinya, dulu gitu. Kadang-kadang ada udah menyesatkan orang lain. Artinya udah mencelakakan dirinya, mencelakakan orang lain. Nah itu kan yang bahaya. Ya. Nah, Islam tuh sampai gitu-gituan sebenarnya diajarin. Cuma diaplikasikan. Di zaman Nabi jangan pakai cerita nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Iya. Cuma ini kan tuh apa ya, ternyata ada kias ulama begitu. Maka kita dasar hukumnya Quran, hadis, ijma, kesepakatan ulama. Ada kias. Tuh kalau dulu ada topo, sekarang ada tisu, ya tisu. Ada ini. Begitu juga diaplikasikan. Bagaimana Nabi kasih aturan begini sampai agama ngajarin tertib. Agar kita aplikasikan dalam kehidupan. Walaupun di zaman Nabi itu yang nggak ada, jadi menyelamatkan nyawa kita pakai. Ya, nah jadi biar tertib. Ya itu tidak aturan. Anda lihat sendiri tuh, ada ambulan lagi lewat. Itu mobil pas dengar ambulan semua dari kiri, dari kanan, dari ini. Dia ngambil sendiri tuh. Nih gue demenin nih negara nih. Dia sendiri misalnya. Berhenti semuanya. Gak ada yang jalan. Berhenti. Kita di sini kadang-kadang ngenes. Ya. Masih ngalangin. Ambulan dia alangin. Apalagi Blangwir, Damkar. Ampun deh. Egonya dibawa. Jangan. Itu persoalan nanti di akhirat. Udah cukup dosa kita banyak, jangan buat dosa sama orang lain. Itu termasuk dosa. Udah ntar dituntut loh. Ya, alhasil gitu. Jadi aplikasikan tuh, ya tertib di sini bukan hanya sekedar dalam ibadah ini. Semuanya hidup kita kan jadi ibadah, napas kita ibadah. Kalau disyukurin, kalau nggak disyukurin jadi kufur nikmat. Sampai bilang kehidupan kita nggak ada. Orang Allah Taala udah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kau aku tidak ciptakan. Tidak aku ciptakan melainkan untuk ibadah
padaku. Jadikan semuanya ibadah. Bukan hanya sholat aja dalam kehidupan, jadikan jadi ibadah. Apa diantaranya? Niatin, mudahin orang. Jangan bikin sulit orang. Bikin senang orang. Bikin senang orang nggak mesti pakai duit. Ya, dengan perbuatan yang baik, melegakan, meringankan, memudahkan. Itu pahala yang besar insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma fahma. Nah, tuh gitu-gituan kita kembalinya di pelajaran akhlak. Ya Rasulullah salamun wa daraji salamun ya Rasulullah Allahumma salli. Yang keberapa itu? Keenam ya. Ya, kemarin sudah cerita. Nubzatun min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam bagian yang kedua. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hasanal muamalah li ashabihi yabtasimu fi wujuhihim wa yubasituhum wa yabda'uhum bis salam wal musafahah wa yuksiruhum ala nafsih hatta ahabbuhu aksara min anfusihim wa auladihim. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu baik di dalam pergaulannya. Muamalah itu pergaulan. Ya, menggauli pergaulannya kepada sahabat-sahabatnya. Senyum di wajah mereka, nggak pernah tuh Nabi cemberut. Ya, lapang dada, ringan, membantu. Paling kagak senyum aja sama temen gitu, walaupun nggak ngasih duit, enak kan? Karena ada yang bikin ruwet gitu, kita lihat mukanya kita capek. Kita nggak ada masalah, lihat mukanya jadi masalah. Benar nggak Dul? Min, jangan begitu Min. Kata Adul, gue lihat Imin, katanya mukanya jadi masalah. Kata Imin nanya nih, bener Dul? Ya, itu bercanda begitu. Jangan. Ya. Ada orang yang kita punya masalah, ngelihat dia, hilang masalah kita. Oh, cari temen yang begitu tuh. Kita lihat dia, masalah kita hilang. Oh, ini kan ada yang nambah. Nah, itu lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memulai salam, yabda'us salam. Ya. Yabda'uhum bis salam wal musafaha. Selalu mendahulukan di dalam salam dan musafahah, berjabat tangan, nggak nungguin, paham nggak? Iya, kita baru jadi RT aja juga, tuh orang kagak salam sama gue, dia nggak salaman sama gue, nggak beri salam, nggak begitu. Justru semakin kita punya pangkat, rendahkan diri kita supaya menjatuhkan diri kita, jangan sombong, beri salam dulu sama orang. Salaman dulu sama orang, ahlan wa sahlan. Adapun nanti soal cium tangan atau apa nggak jadi masalah. Kita orang tua nggak apa-apa. Ya, bukan kemudian kita beri tangan duluan, kita cium tangan, bukan. Namanya masa orang tua cium tangan sama anak. Tapi artinya nggak ada malunya seorang orang tua memberikan tangannya duluan. Guru memberikan tangannya duluan. Kita biar tahu gitu. Orang sekarang suhuzon, dicium tangan itu salah lagi. Emang kebanyakan kotor kali artinya. Ya, Nabi bermusafah lebih dahulu. Wa yuksiruhum ala nafsi, sehingga membekas tuh. Ya. Mereka atas diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, membekas tuh, berkesan. Mereka tuh berkesan kepada Nabi Muhammad. Hatta ahabbuhu aksaru min anfusihim wa auladihim. Sehingga Nabi dicintai. Mereka mencintai Nabi melebihi daripada diri mereka dan anak-anak mereka. Tuh lihat. Ya, kenapa akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, luar biasa. Ya. Gimana ya? Belum lagi ketampanannya, makanya dibilang ahsana khalqa wa khuluqa. Ya, sebaik-baiknya akhlak dan kejadian. Akhlak tuh nih yang kita bahas nih, nggak bakal habis-habisnya. Jadi orang ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mukanya dulu, akhlaknya aja udah memberi bekas. Yang mereka akhirnya mencintai Nabi melebihi dari diri mereka sampai
anak istrinya. Tuh udah luar biasa. Ya, gimana itu? Nah, itu di dalam akhlak. Kejadian tuh maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kesempurnaan semuanya. Seakan-akan tuh Nabi diciptakan maunya Nabi, bentuknya mesen order sendiri. Paham nggak? Oh, inti kalau order sendiri, udah milih dah begini-begini. Itu Nabi begitu. Tuh Hasan bin Sabit begitu tuh. Ya, menggambarkan tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukanya nggak pernah kelihatan muka bohong. Ya, makanya orang lihat Nabi pada akhirnya syahadat. Makanya orang yang hatinya udah digelapkan sama Allah Ta'ala nggak berikan hidayah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Itu mesen banget orang-orang yang baru ke Mekah mau ketemu Nabi, mau tahu Nabi. Jangan. Ntar lu disirep lu. Dia dukun tuh. Orang kalau lihat mukanya dia pasti masuk Islam tuh karena didukunin tuh. Begitu, udah susah. Ya, itu. Zaman sekarang tuh, wih, serem. Ya. Kan ciri-ciri wali kalau dilihat kita mengingatkan kita melihat apa akan keagungan Allah. Ya, baru nazar aja baru melihat kepada wajahnya apalagi nasihatnya. Nah, tapi tetap ada orang-orang yang menciptakan dari ahli neraka malah lihat muka ulama tersebut kalau kita ingat Allah, dia enggak malah menghasut. Seperti laksanya Abu Jahal Abu Lahab gimana tuh? Dia ada zaman Nabi. Dia lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang gak dikasih hidayah. Jadi memang setiap zaman udah sunnatullah dari zaman dulu dari zaman Nabi Adam terus sampai zaman Nabi Muhammad dan umat yang warasatul anbiya ngalamin tuh. Ya, mana emang benar-benar yang akan menjadi sahabatnya bahkan menjadi muridnya, ada yang pada saatnya menjadi musuhnya. Ya, memang sudah begitu. Jadi kita juga jangan lakuin diri untuk itu dijalanin apa sebisa-bisanya yang kita dapat untuk berjalan. Adapun orang yang cinta itu minallah dari Allah. Kalau ada yang benci ya udah memang begitu. Gak usah kita cari-cari untuk dicintain sama mereka. Tapi tetap kita tidak memberikan lagi kebencian sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kana yahtarimul jar. Tuh Nabi menghormati tetangganya. Wa ya'muru bil ihsan ilaih dan memerintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Wa qala marratan li ahadi ashabi. Pernah Nabi berkatakan kepada sahabatnya, "Idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha." Apabila kamu memasak atau membuat sayur, ya, memasak sayur marokoh atau marak itu sayur. Ya, cuma orang kita sayur marak. Ya, sayur-sayur. Marak itu bahasa Arabnya sayur. Orang kita bilang sayur marak, sayur marok. Ya sayur-sayur. Ya udah dah, udah biasaan begitu. Apabila nyayur, ya bahasa kita gitu, masak sayur, fa'aksir maha, kata Nabi, banyakin airnya. Itu sunnah Nabi. Kalau bikin marak, bikin sayur, banyakin airnya. Gunanya apa? Banyakin air biar lagi banyakan. Wata'ahad jironak, perhatiin tetangga kamu. Tuh, perhatikan tetangga kamu. Walaupun dia orang Yahudi. Tuh. Jangan inti kita masak yang enak-enak, nyium baunya itu enak banget tuh tetangga inti kita nggak bagi. Ya. Ingat, kalau memang kita orang yang miskin sih nggak jadi masalah. Tapi kalau kita orang yang paling kaya di situ dan kita tahu tetangga kita banyak yang kelaparan, ya jangan coba-coba masak yang enak kalau kita nggak bagi mereka. Jangan cuma baunya doang. Gitu. Ini di zaman medsos, jangan posting. Ya, yang inti nggak bagi orang. Postingan kemana-mana. Ini sekarang banyak orang lagi kena musibah, yang lagi nungguin makanan, yang kelaparan, banyak gak? Banyak. Bagaimana hati mereka? Ya maaf ya, ini kan handphone udah jadi satu kebiasaan, walaupun orang lagi kena musibah, orang lagi ini kan suka scroll juga, mau lihat berita. Paham gak? Walaupun orang dalam, KNT lagi lapar juga tetap kan suka masih lihat, walaupun gak megang duit. Iya, nah kebetulan ada kepengen tuh. Nah, jangan sampai begitu. Kita kalau dapat hal begitu, Islam tuh ngajarin TikTok semuanya. Artinya apa, Pan? Ya, bukan si Fulan yang diajarin, kitanya juga. Itu Islam begitu tuh. Jadi semua lini dapat. Nah, kalau kita jadi orang yang susah, yang kebetulan lagi ditimpa musibah, lapar atau apa, jangan teradahan. Jangan sampai berbuat hal-hal yang aniaya, menjara, hampir lagi membunuh untuk sesuap nasi. Paham ya? Nah, itu.
Paham nggak? Ibaratnya kalau orang minta-minta, dia minta-minta juga, silakan minta-minta. Tapi kemudian jangan minta-minta, kemudian nggak dikasih ngomel no. Jadi ada adabnya sebagai peminta, adabnya sebagai yang memberi ada adabnya. Ya, gitu semuanya Islam ngajarin. Nah kalau kita dikasih kekayaan atau apa, berbuatlah kebaikan seperti ini yang Nabi ajarin. Kalau nggak bisa berbuat baik yang jauh, ya ini zaman medsos, jangan memposting-posting hal yang orang jadi iri. Nanti lihat, belajar, ini contohin kan. Nanti buka tuh. Ya, pernah aneh-aneh punya mobil udah 2 kali ganti, mungkin bisa Allah kasih sampai 100 kali ganti. Nggak bakalan ya aneh posting. Aneh dalam mobil kah, di depan mobil kah. Ini yang jadi khawatir. Ini yang dibilang public figure begitu. Nggak boleh, jangan. Dan itu juga aneh nggak kasih, jangan pernah posting-posting pribadi-pribadi aneh yang pakai mobil, misalnya pakai ini, nggak usah. Inti kasih tahu tentang bagaimana kemanfaatan menuntut ilmu itu silahkan nggak apa-apa. Paham ya? Kalau itu jangan. Ini banyak orang. Kadang-kadang guru-guru yang Masya Allah diposting mau ngapain? Posting mobilnya, diposting ini, jadi fitnah akhirnya. Emang semua orang senang? Enggak senang. Jangan mencederai. Nanti lihat, Anda nggak pernah posting-posting guru Anda, posting-posting ini. Dikit-dikit begitu. Paham ya? Pakai ngapain? Biasanya orang yang nggak dekat begitu. Paham ya? Nggak menyebarkan ke media. Tuh kalau orang kaya bilang orang kaya yang sesungguhnya dia tidak pernah memperlihatkan kekayaan sesungguhnya. Paham ya? Itu biasanya orang baru kaya atau punya kekayaan orang lain. Akhirnya ketangkep. Bener nggak? Itu atau orang kekayaan lah kan nggak bakal itu lihat orang kaya yang ini. Nggak pernah dia. Ya, nah gitu. Namanya flexing ya. Flexing. Nah, jangan, Islam nggak ngajarin begitu. Makanya belajar adab akhlak. Ya, ini kan itulah karena nggak belajar. Anak-anak tanggung baru jadi guru, jadi apa. Yang artinya public figure lah. Kalau artis sih kita nggak bingung, emang nggak belajar. Ini yang dikata belajar agama, ya pakai motor mewahnya, mau ngapain? Di guru agama nggak usah gitu-gituan, ya nggak usah. Tampilkan kesederhanaan. Di luar sana banyak orang-orang yang lagi susah. Ya, gitu. Ini mobil-mobil gue, motor-motor gue, rumah-rumah gue yang beli. Iya, ya kalau kita nggak bisa berbagi, jangan, nggak usah. Kesian banyak orang yang lagi timpa musibah. Ya. Nggak usah ya. Nabi nggak ajarin kita untuk flexing. Untuk manfaatnya apa? Ya, kalau kita bisa begini kemudian orang besoknya kemudian pada bisa punya motor nggak apa-apa. Ya, jamaah-jamaah aneh nggak usah. Ya kalau orang yang begitu biarin aja. Ya, kita jangan yang bergaya begitu. Jangan menimbulkan kecemburuan sosial gitu. Gitu misalnya nih ya. Aneh kawin 2, 3 gitu. Baru nih pakai cadar. Sebab orang nggak bakal tahu. Oh, pikir satu di dia juga. Kalau enggak ya enggak. Ibaratnya begitu. Jangan sampai nyontohin orang. Diganti mulu. Kan inti iri. Nah inti ngikutin. Inti nggak bisa ngikutin. Oh, bisa diseblok kompor. Ibaratnya candanya gitu. Ya kan kalau itu kan pasti kita bawa. Paham nggak? Kayak mobil kita bawa. Paham ya? Gitu. Tapi buat jamaah-jamaah yang udah biasa-biasa gitu nggak usah ya upload itu punya guru atau yang udah belajar kepada ulama juga nggak usah. Ya, kesian kadang-kadang fitnah. Dia sih mau berbangga, niatnya mau baik, tapi nggak tahu caranya. Ya, kalau guru anda bercandanya mau jadi wali nggak tahu caranya gitu, mau baik nggak tahu caranya maksudnya. Ya, misalnya anda punya rumah mewah gitu, itu langsung deh. Wah, alhamdulillah. Maksudnya sih bangga, ente punya guru ada keadaan yang dulu miskin jadi kaya gitu ya. Tapi ente upload keluar, apa yang terjadi? Enggak semuanya orang suka. Tuh. Apalagi ada namanya syarrul ain. Nah, makanya untuk itu jangan upload keluarga inti, istri inti, bini inti ke dalam medsos, kecuali inti dagang apa-apa supaya orang kenal. Tapi kalau yang gitu-gitu jangan. Karena nggak semuanya orang suka sama kita. Bayi-bayi apalagi yang belum ini ada namanya syarrul ain. Ya, akhirnya kena mata namanya. Ya, itu lihat aja, ini kan nggak pernah upload. Inti liatin aja sudah. Ya, ngaji-ngaji aja ente upload. Apa pengajian aneh boleh potong ini aneh redok. Yang penting yang nggak menjadikan perpecahan, yang nasihat yang jadi baik. Itu aja. Ya, aneh redok.
Itu inti ajarin atau inti ajakin orang ngaji. Pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Mau nggak mau itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Ya. Jadi kembali lagi, jangan sampai ya menyakiti tetangga dengan suara-suara bising, ya, dengan suara-suara yang segala macam dari zaman sekarang udah nggak bisa berbuat. Nabi bahkan sangat menghormat tetangga. Tuh sayurnya dibanyakin bagian tetangga. Wa kana yaqrid dhaif. Ya, Nabi juga menjamu tamu. Nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ntar kita lihat bagaimana tuh yang dididik oleh Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat, para tabi'in mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini begitu-gitu aja dulu dah. Ya, ada yang hablum minallahnya, yang ada hablum minan nasnya. Ya, minimal enggak menyusahkan orang lain. Itu ajaran Nabi begitu. Bukan agama Islam itu mengajarkan untuk egois, untuk pribadi dirinya aja. Bukan hanya urusan dia sama Tuhannya aja, hablum minallahnya, tapi ada hablum minan nas. Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan bikin mudarat, gitu aja. Ya, udah nggak bisa memberi manfaat buat orang lain, ya jangan bikin mudarat, gitu aja. Udah adem aja udah. Paham ya? Udah nggak bisa bikin manfaat sama orang lain, sama tetangga, sama yang lain-lain, jangan bikin mudarat, bikin bahaya sama orang. Paham tuh ya? Udah kan? Jadi pahala enggak, dosa enggak, mending dari pahala kagak, dosa iya. Paham ya? Nah, tapi insya Allah kita bisa berbuat yang baik, apapun yang bisa kita lakukan, walaupun hanya sekedar senyum-senyum. Ya, cuma ingat ada ilmunya juga. Ya, jangan laki lu nggak senyumin, bini lu senyumin, nah habis lu dikampak. Lu sih jelek adatnya. Suaminya kagak disenyumin, bininya disenyumin. Paham ya? Itu Derry dilihat kagak disenyumnya sama Derry. Pas lihat bininya senyum, dikampak sama Derry. Gak boleh begitu. Ya semua pakai ilmu, ya senyum antar laki biasa, sama perempuan ya jangan itu senyumin, lebih ini orang apalagi fitnah, ya baik ya, istri itu begitu juga sama, jadi semua juga pakai ilmu, jadi pokoknya ngaji deh, udah ngaji, ya minta sama Allah Ta'ala kesehatan badan, niat yang kuat, tidak aku tinggalkan ilmu melainkan ruhku udah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala minal mahdi ilal tadi, nuntut ilmu gitu dari buayan sampai kematian datang, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, kekuatan hati, kekuatan badan, kekuatan niat. Dan Allah tidak matikan kita melainkan dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam mencintai Allah Ta'ala, mencintai Rasul, mencintai ilmu agama. Tentunya mencintai guru, orang tua dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya